Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nak. Saya tetap mengucapkan selamat pagi agar semangat Anda tetap seakan-akan suasana pagi. Kita masuk materi bab 3 nak, tentang virus. Halo kelas 10, khususnya 10 IPA 5. Kemarin kalian sudah menerima PPT dari Bu Ica nak. Sekarang coba lihat penjelasan saya dari PPT tersebut. Kita membahas tentang virus. Perlu Anda ketahui saat ini sangat merebak dan Anda bisa menjadi pembelajaran daring akibat ulah dari virus. Sebenarnya virus itu apa sih nak? Nah, virus itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya racun. Jadi, virus itu sebenarnya organisme, tetapi organismenya bukan organisme seluler. Artinya apa? Artinya virus itu bukan makhluk hidup sepenuhnya. Jadi pertama kali dulu ini para ilmuwan yang menemukan awal dari virus. Pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer. Kemudian ditemukan oleh Dmitri Ivanovsky sampai akhirnya ditemukan berbagai macam tempatnya virus. Virus itu bisa ditemukan pada tumbuhan, sel tumbuhan, menyebabkan tanaman tembakau bercak-bercak daunnya. Bisa ditemukan pada hewan, juga bisa ditemukan pada manusia. Nah, bagaimana nak ciri-ciri dari virus? Coba kita perhatikan. Virus itu adalah organisme yang sangat kecil. Ukurannya hanya sekitar 20-300 nanometer. Coba diperhatikan, 1 nanometer itu hanya berukuran 1/1 juta milimeter. Jadi 1 milimeter itu loh nak, dibagi menjadi sampai 1 juta. Itu 1 nanometer. Berarti dapat Anda bayangkan betapa kecilnya ukuran dari virus. Hanya bisa dilihat dengan mikroskop, tapi harus mikroskop elektron. Nah, bagaimana bentuk virus itu? Macam-macam nak. Ini berbagai macam bentuk dari virus. Dia hanya bisa hidup dan berkembang biak ketika berada di dalam tubuhnya makhluk hidup. Sehingga virus disebut sebagai organisme parasit obligat atau organisme yang sepenuhnya tergantung pada sel inang. Sel inang itu sel yang ditempati oleh virus. Ini jadi virus hanya hidup di dalam sel hidup. Dan tidak setiap sel hidup itu cocok dengan virus tertentu. Karena masing-masing virus mempunyai tempat organisme yang cocok atau lebih spesifik. Ini secara umum gambar satu contoh virus. Ini adalah virus T atau virus yang menyerang bakteri. Jadi organisme paling kecil itu virus. Kakaknya virus itu bakteri. Nah, virus itu bentuknya bervariasi. Ini adalah salah satu dari bentuk virus yang disebut sebagai bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Bentuknya apa, Bu? Bentuknya T. Ini huruf T. Strukturnya virus atau salah satu contoh bentuk virus bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri ini ada kapsid atau selubung atau pembungkus. Ini adalah DNA. Jadi virus itu hanya bermodalkan DNA atau RNA. Ini adalah leher, kemudian selubung ekor. Ini semuanya ekornya, ada selubungnya.
serabutnya ini lempeng dasar untuk menempel pada bakteri. Ini jarum penusuk. Jadi ketika virus menempel pada sel bakteri lewat papang dasar, lewat lempeng dasar ini, maka jarumnya ini ditusukkan ke dinding sel bakteri. Apa yang terjadi? Nanti DNA-nya akan bergerak memasuki sel bakteri. Itu nak secara garis besarnya. Ada kapsid, ini kepalanya, okay? Ini ekornya, ini leher. Bagaimana nak cara-cara hidup virus? Tadi sudah Bu Ica bahas, virus itu nak parasit obligat atau parasit sepenuhnya. Bagaimana virus corona itu? Ya, virus corona juga parasit obligat. Dia akan rusak atau akan mati pada kisaran berapa jam jika tidak ada sel inang atau sel hidup yang ditempati. Sel inangnya bisa organisme uniseluler atau bersel satu, contohnya adalah sel bakteri atau sel protozoa, itu juga bersel satu, juga multiseluler atau sel inangnya adalah hewan bersel banyak, tumbuhan atau manusia. Ini kisaran inangnya, contohnya apa yang ditempati oleh virus? Bisa aves atau kelompok burung, bisa babi, manusia. Ini contohnya kisaran inang sempit, yaitu virus yang menyerang bakteri, bakteriofit. Dan sel eukariotit, contohnya adalah virus HIV. Bagaimana penularan virus, nak? Penularan virus itu macam-macam. Ada yang secara langsung, contohnya virus corona itu menular secara langsung. Ada yang secara tidak langsung, maksudnya adalah melalui vektor. Contohnya virus dengue yang menyebabkan penyakit demam berdarah itu menularnya lewat vektor atau perantara. Siapa? Nyamuk Aedes aegypti, itu adalah perantaranya. Ya. Jadi ada yang menular secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Ini contoh reproduksi virus yang disebut virus T tadi. Prinsipnya sama, semua virus yang menyerang sel hidup pada dasarnya punya fase seperti ini. Yang pertama adalah fase adsorpsi. Jadi virusnya itu menempel di permukaan sel tubuh kita ataupun permukaan sel bakteri, karena ini contohnya sel bakteri, ini virusnya. Saya ulangi, tahap awal adalah tahap adsorpsi, virus menempel di permukaan sel bakteri. Tahap yang kedua, nak, adalah tahap penetrasi. Apa itu penetrasi? Ini tadi DNA-nya virus mulai diinjeksikan atau disuntikkan ke dalam dinding sel bakteri. Ya, jadi sekarang DNA-nya virus mulai memasuki selnya bakteri. Tahap berikutnya terjadi sintesis atau eklivase. Maksudnya apa? Maksudnya adalah terjadi perakitan. Jadi perakitan bahan dasar pembentuk virus. Jadi sel bakteri saat ini mulai tidak berdaya karena sedang ada serangan dari virus, dan virus mulai merakit bahan-bahan pembentukan tubuh virus. Nah, ini pematangan. Virus-virus baru di dalam sel bakteri mulai terbentuk. Bakteri lumpuh, tidak berdaya, ini sudah total tidak bisa melangsungkan aktivitas hidup. Akhirnya setelah tahap pematangan terjadi lisis. Lisis itu artinya pecah, nak. Jadi selnya bakteri pecah, ini hancur dan keluarlah virus-virus baru. Seperti halnya tubuh kita, jika selnya terserang virus, sel tubuh kita hancur. Contohnya trombosit pada sel
trombosit pada tubuh kita, keping darah. Kalau terserang virus dengue, trombosit kita pecah, dihasilkan virus-virus baru. Nah, virus baru ini kemana? Menyerang sel normal lagi. Yang saat menyerang, akhirnya pecah lagi sampai akan penuh dengan ratusan juta virus baru dan kerusakan sel-sel tubuh kita. Itu nak konsep dasar bagaimana virus menginfeksi dan merusak tubuh kita. Dapat Anda bayangkan bagaimana virus corona merusak sel tubuh kita, sehingga kita tidak diperkenankan belajar dengan tatap muka, karena ulah si virus ini yang merupakan organisme yang peralihan benda mati menuju makhluk hidup. Jadi dia bukan makhluk hidup sepenuhnya, karena dia hidup semata-mata jika ada sel hidup yang ditempati. Nah, ini adalah siklus litik dan siklus lisogenik. Coba dipahami apa itu perbedaan siklus litik dan siklus lisogenik. Demikian dulu nak tentang perkembangbiakan dan ciri-ciri umum virus. Dipahami PPT Bu Ica yang di-share tentang siklus litik dan siklus lisogenik. Litik itu artinya pecah. Nah, ini yang lisogenik apa? Coba bedakan. Ya, coba saya di buku catatan ditulis nggih, apa perbedaan utama siklus litik dan siklus lisogenik. Demikian nak, saya tunggu jawabannya nanti ya di secara lisan ya. Tolong nanti dijawab apa bedanya siklus litik dan siklus lisogenik. Demikian anak-anakku yang cantik, yang ganteng, sehat, bahagia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan terus tetap berdoa segera berlalu virus di hadapan kita yang sangat membahayakan, yaitu virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.